Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saitupi Podcast, ruang berbagi insight dan inspirasi tentang dunia pendidikan dan kehidupan kampus. Saya Tiar Pratama yang akan memandu podcast untuk Anda hari ini dan untuk episode hari ini. Dan tentunya topik kita di hari ini sangat penting yang dimana ini mencangkup generasi Indonesia, yaitu guru untuk generasi emas Indonesia. Dan seperti yang kita tahu, guru adalah kunci dalam membentuk generasi bangsa yang cerdas, berkarakter, dan juga siap untuk menghadapi masa depan yang bisa dibilang masih 50-50 gitu ya. Dan tentunya di sisi lain masih banyak juga tantangan yang dihadapi oleh para guru yang dari mulai kesejahteraannya, distribusinya, dan hingga penghargaan terhadap profesi ini. Jadi banyak banget yang menganggap profesi ini sebelah mata gitu. Dan tentunya di hari ini Tiar nggak sendirian, tapi Tiar sudah ada di studio dengan seorang narasumber yang sangat kompeten di bidang pendidikan, yang dimana ini termasuk guru ya, guru muda. Jadi beliau adalah Kak Maharani SPD GR, seorang guru SMA di SMA Bata. Dan selamat datang Kak Maharani. Ya, saya ucapkan terima kasih Kak Tiar, senang rasanya bisa hadir di sini dan berdiskusi pada hari ini ya. Oke, tapi sebelum lanjut nih Kak, Tiar panggilnya Kak Maharani atau Bu Maharani atau gimana? Kak Maharani Kak Maharani aja, oke. Ya. Masih muda ya? Iya, seumuran. Oh, seumuran, oke. Oke, seperti yang kita tahu ya Kak, di zaman sekarang itu banyak banget yang isu-isu tentang guru. Dan juga mendengar bahwa mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 gitu ya. Jadi peran guru itu sangatlah krusial gitu. Jadi menurut Kak Maharani nih, bagaimana sebenarnya peran guru dalam membentuk generasi emas tersebut? Ya, baik. Jadi bagaimana peran guru dalam membentuk generasi emas di tahun 2045? Tentu dalam hal ini peran guru itu sangat krusial, di mana guru tidak hanya sekedar mengajar atau transfer materi di dalam kelas, tetapi lebih dari itu, di mana guru itu bertugas untuk mendidik generasi muda bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang dapat memanusiakan manusia. Terlebih di era global saat ini, di mana perkembangan sudah sangat pesat, tentu kita harus mempersiapkan generasi muda yang melek terhadap teknologi dan juga mampu bersaing di kancah global. Sebagaimana gagasan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana peran guru itu sangat kompleks. Yang pertama itu sebagai ingarso sung tulodo. Jadi sebagai suri tauladan di depan. Jadi untuk menjadi seorang guru adalah seseorang yang diguguh dan ditiru. Tentu kita harus memberikan contoh-contoh yang baik, kemudian hal-hal yang baik. Dan sebelum kita memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, tentu kita harus menjadi orang baik terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah ing madio mangun karso, dan yang terakhir adalah tutwuri handayani. Bagaimana kita memberikan semangat, motivasi dari tengah, dan juga bagaimana mendorong peserta didik dari belakang untuk terus mengembangkan kompetensi yang mereka miliki, seperti itu. Oke, berarti motivasi untuk peserta didik itu penting, sebegitu pentingnya ya. Karena di zaman sekarang, apalagi di daerah-daerah pelosok sana Kak, seperti yang Tiar lihat, itu banyak banget anak-anak yang memang memiliki motivasi sekolah yang sedikit. Betul. Jadi sekali. dari situ peran guru untuk mendorong akan hal tersebut itu sangat penting berarti ya. Iya, betul sekali. Oke, dan juga kalau kita lihat di beberapa negara gitu ya Kak, ini beranjak ke topik berikutnya, ini mana Finlandia dan Jepang itu profesi guru sangat amat dihormati gitu kan. Seperti yang kita tahu di Jepang dulu, ketika Hiroshima dibom, itu pertama yang dicari adalah tenaga medis dan juga guru. Nah, ini bertolak belakang banget dengan Indonesia. Dan yang Tiar tahu juga terbaru ini, tadi sempat Tiar searching bahwa gaji guru di Luxembourg itu gaji tertinggi, dengan gaji per bulannya itu 197 juta. Nah, itu kalau di Indonesia itu jauh banget dari angka tersebut. Dan juga seperti yang kita tahu, gaji guru honorer di Indonesia itu sangat amat sedikit gitu ya Kak. Dan juga dari kasus-kasus itu, bagaimana sih menurut Kak Maharani nih ya, apakah Indonesia bisa belajar dari negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan juga Luxembourg yang memang mengutamakan ataupun mendorong guru agar menjadi profesi yang dikenal dan diguguh gitu?
Iya, baik. Tentu melihat keadaan Indonesia saat ini ya, yang banyak sekali kontroversial terhadap salah satu profesi ini, tentunya di profesi guru. Dalam hal ini tentu kita harus belajar banyak dari negara-negara maju yang memang memiliki pendidikan yang sangat maju. Contohnya seperti Jepang, Finlandia, dan negara-negara maju lainnya. Di mana negara maju ini itu disupport dengan adanya sistem pendidikan yang maju juga, seperti itu. Jadi di sini saya pernah membaca satu kutipan yang kalau tidak salah itu kalimatnya seperti ini. Salah satu kunci kesuksesan dari pendidikan yang ada di Finlandia itu adalah penghormatan terhadap guru. Di mana negara-negara maju seperti Finlandia, kemudian Jepang, dan negara maju lainnya itu sangat menghormati keberadaan dari profesi guru. Di mana di Finlandia itu profesi guru diberikan penghormatan yang sama seperti profesi kedokteran. Tentu ini juga memberikan motivasi untuk memiliki guru-guru yang berkualitas. Kemudian ada beberapa hal yang memang perlu kita pelajari dari negara-negara maju seperti Finlandia dan negara lainnya itu. Yang pertama adalah sistem perekrutan guru atau seleksi guru yang memang sangat ketat di sini. Nah, dengan adanya sistem perekrutan yang ketat tersebut, kita akan memperoleh guru-guru yang memang berkualitas di sini. Nah, guru-guru yang berkualitas di sini tentu akan menunjang peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua adalah penghargaan terhadap guru. Di mana guru-guru di Finlandia itu kesejahteraannya itu sudah terjamin. Di mana gaji guru di Finlandia itu 2 kali lipat lebih tinggi dari negara Amerika Serikat. Dan tentu hal ini ketika kita bandingkan dengan yang ada di Indonesia, ini berkali-kali lipat lebih tinggi. Dan itu mungkin yang bisa kita pelajari ya dari negara-negara maju supaya apa? Supaya negara Indonesia itu segera untuk berbenah, untuk segera meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Berarti sebegitu pentingnya sistem pendidikan di Indonesia gitu ya. Jadi itu bisa mendorong dengan adanya hal-hal yang mengutamakan kedaulatan guru ataupun mengutamakan guru yang bisa dibilang sekarang ini dianggap sebelah mata gitu ya. Betul karena banyak sekali. banget kasus-kasus yang memang relate dengan guru gitu ya Kak ya. Jadi seperti tadi kita harus mengutamakan ataupun mendorong sistem pemerintah pendidikan yang bagus gitu ya Kak. Betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, dan ini menarik banget ya Kak. Nah, belakangan ini juga sempat muncul yang kontroversi yang seperti yang kita tahu gitu ya Kak, dengan statement bahwa guru itu dianggap sebagai beban negara gitu ya. Oke. Dan bagaimana nih pandangan Kak Maharani terkait hal ini? Ya, mendengar pernyataan bahwa guru sebagai beban negara, tentu mendengar pernyataan seperti ini saja akan menimbulkan banyak kontroversi dari berbagai pihak, terutama di sini untuk pihak tenaga pendidik. Tapi di sini saya ingin meluruskan bahwa guru bukanlah beban negara. Melainkan apa? Melainkan guru adalah aset negara, di mana guru merupakan tonggak dari peradaban bangsa, di mana guru inilah yang akan melahirkan generasi-generasi yang mampu bersaing, di mana guru inilah yang akan melahirkan profesi-profesi yang ada saat ini. Tanpa adanya guru, jadi profesi-profesi yang lain juga tidak akan ada. Bahkan saya berbicara di sini, saya bisa ada di sini juga tentu karena jasa dari guru-guru saya terdahulu. Jadi ketika negara menganggap guru sebagai beban negara, itu artinya negara tidak paham bahwa kualitas sumber daya manusia itu ditentukan oleh kualitas tenaga pendidiknya. Jadi saya sangat tidak setuju apabila guru dikatakan sebagai beban negara, di mana fakta tanggung jawab negara terkait dengan guru ini memang benar, di mana di Indonesia itu memiliki banyak sekali guru, dan di mana sebagian besar dari dana itu dialokasikan untuk gaji dan tunjangan. Namun hal ini tidak dapat disederhanakan menjadi sebuah beban, melainkan sebagai tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan guru yang ada di Indonesia. Di mana alih-alih untuk mengatakan guru sebagai beban negara, seharusnya pemerintah itu memperhatikan dan mulai meningkatkan mutu pendidikannya. Itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, meningkatkan kualitas dan juga mutu para guru yang ada di Indonesia. Dengan begitu, alokasi dana-dana pendidikan itu akan terkontribusi lebih maksimal untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, dan dengan kasus-kasus seperti itu, berarti masalah utamanya itu bukan berada di gurunya,
tapi masalah dengan sistem ataupun cara pengelolaan gurunya. Dan menurut kakak bagaimana sih pengelolaan guru yang memang harus benar-benar diutamakan gitu? Karena banyak banget ya yang menganggap guru itu sekedar memberikan ilmu aja, maksudnya kayak sekedar nyuruh-nyuruh aja gitu, Iya, Kak. betul. Jadi gimana? Jadi sebenarnya guru itu harus diberdayakan secara maksimal. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan di mana guru itu merupakan seseorang yang atau dapat dikatakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi harus terus di-upgrade pengetahuannya dan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan begitu guru akan mampu menghadapi perkembangan zaman dan untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045 tentunya. Betul. Berarti dengan nggak adanya guru kita pasti nggak tahu apa-apa gitu ya, Kak. Betul. Karena dari awal, dari belajar, entah itu dari lingkungan, yang dimana lingkungan itu sebagai guru pertama kita, dan tentunya guru di sekolah itu sangat amat membantu terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan gitu. Betul ya, Kak. sekali. Jadi nggak boleh dianggap remeh gitu ya, karena guru berjasa banget di dalam hidup kita. Jadi kalau begitu menurut Kak Maharani nih, langkah konkret apa yang bisa dilakukan agar guru benar-benar bisa berperan maksimal dan mewujudkan generasi emas ini? Iya, langkah konkret sekaligus harapan ya, untuk memaksimalkan peran guru dalam mewujudkan generasi emas di tahun 2045, yaitu dengan memaksimalkan peran guru dengan cara memberikan pelatihan yang maksimal, kemudian distribusi secara merata, dan juga harus adanya kolaborasi yang baik dari semua pihak. Jadi untuk membangun mutu pendidikan yang baik itu tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua profesi saja, tetapi harus secara bersama-sama, baik dari pihak pemerintah, dari masyarakat maupun dari tenaga pendidik. Jadi seperti itu, harus adanya kolaborasi dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak. Oke, berarti semuanya harus transparan, setransparan mungkin ya. Betul. Biar kita tahu bagaimana solusi ataupun bagaimana langkah-langkah yang bisa diambil gitu. Biar kita juga bisa ngeritik gitu ya, Kak ya. Betul. Apalagi sebagai guru. Nah, diskusi ini memang menarik ya, benar-benar membuka mata saya, jadi tahu gitu gimana kurangnya Indonesia, gimana kasus-kasus yang memang berkaitan dengan guru-guru ya, apalagi guru sebagai sebagai kita untuk melihat ilmu-ilmu, melihat dunia gitu ya. Jadi jelas banget bahwa guru adalah aset bangsa, bukan beban bangsa. Betul gitu ya. sekali. Dengan sistem yang baik dan penghargaan yang layak, tentunya guru bakal melahirkan generasi emas Indonesia yang unggul di tahun 2045 nanti. Amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih banyak atas ilmu dan wawasan yang luar biasa dari Kak Maharani. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Dan terima kasih untuk Anda yang udah setia pantengin podcast Saitupi. Dan Tiar juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan juga Tiar mau ngingetin, jangan lupa untuk follow podcast Saitupi di YouTube dan Spotify supaya nggak ketinggalan episode menarik lainnya. Dan itu aja dari kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.